Kalau Craftopia kan orang gampang inget, cek, oh iya Craftopia. Dulu namanya tuh Craftopian Dreams. Awal-awalnya dulu kan. Kasih motivasi dikit dong. Ya, lo ngejahit buat cari duit, tapi juga harus belajar tentang sustainable fashion gitu. If you learn something, beranilah untuk menjadi buruk terhadap sesuatu yang baru. Kalau menurut gue, stigma tentang dunia perjahitan itu harus dihilangin. Contohnya juga bukan tentang dunia perjahitannya aja, dari image tentang masuk SMK atau tata busana. Itu kayaknya Hai teman jahit, kembali lagi bersama gue Ongki Cokro di Gope, Gosip Penjahit. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget nih. Jauh-jauh dari Pulau Dewata. Citra Ayu. yeay, ya dari Craftopia ID. Betul banget. Kakak, apa kabarnya? Baik, cuma agak capek karena dari Bali kan. Jauh ya? Nggak jauh sih. Kemarin baru nyampe. Iya. Kemarin malam. Cuma Jakarta punya aura untuk mengambil energi. Betul. Kayak Dementor gitu. Kalau di sana chill banget sih pasti. Iya. Yes, kakak ceritain dong ke aku sama temen jahit di rumah sana, keseharian kakak ngapain aja sih? Kalau kesehariannya, pekerjaannya sekarang itu web designer. Cuma orang-orang banyak Wow. taunya dari Craftopia ID. Saat itu gue masih melakukan fashion design. Jadi dulu waktu lagi ngerjain fashion, kalau sekarang karena banyaknya pekerjaannya web design, kerjanya online. Yes. Dan all of my clients are from abroad. Jadi biasanya sih gue kerja suka-suka kapan mau mulainya dan mau berapa lama. Udah gitu abis itu workout daily. Abis itu kalau udah selesai ke pantai. Ih, enak banget sih hidupnya, parah sih kakak. Berarti abis selesai pusing-pusing, kakak abis itu chill di pantai. Iya. Sip banget. Kak, awal-awal kakak tertarik sama dunia fashion, itu yang bikin kakak termotivasi itu apa sih kak? Kalau sukanya tuh karena I like the idea of creating something. Cuma kan kalau kita nge-create sesuatu kan ada banyak ya gitu kan. Benar. Jadi suka nyoba-nyoba bikin ini, bikin itu, bikin ini gitu kan. Kalau fashion mungkin itu kayak yang paling dekat gitu. Terus ya suka aja menjahit karena juga mama juga suka ngejahit gitu kan. Terus jadi sering lihat. Terus yang lebih gampang untuk dicoba dan diaplikasikan, itu ya menjahit gitu. Terus kompleksitas dari sebuah desain. Jadi kalau kita udah tahu tentang desain itu bukan tentang Yes. konstruksinya lagi, tapi lebih kenapa suatu desain itu dianggap desain yang baik, nah gitu. Wow. Nah jadi itu yang bikin tertariknya sih Tertarik gitu. dari situ. Nah, ini cukup menarik nih teman-teman. Jadi memang dari dulunya Kak Citra ini ibunya juga menjahit, Dia mah jahit-jahit ini doang, jahit-jahit hobi doang hobi gitu. aja. Jadi kalau ada yang celana yang rusak itu dibantu. Oh itu Terus nggak bisa bikin-bikin. juga dia. Nggak bisa Jadi nggak ada juga? gunanya dia. Parah banget. Enggak, maksudnya ya jahit-jahit yang lurus-lurus aja gitu. Iya. Nggak ditingkatkan skillnya juga gitu. Oke. Terus kakak kan aku lihat nih di profilnya kakak kan kakak ada gambar-gambar tuh. Itu belajar kak. Ya kalau nggak belajar nggak mungkin bisa ya. Benar banget. Benar. Jadi sekolah atau ada fashion design jurusannya apa gimana? Gambar yang mana nih? Soalnya kalau gambar ilustrasi ya otomatis dulu sempat ngambil kursus fashion, tapi bukan untuk teori dan segala macamnya. Jadi hanya untuk pattern making sama untuk menjahitnya. Jadi kalau masalah teori itu semuanya belajar sendiri dari internet atau dari buku. Benar, itu gitu. mesti coba gitu kan kak. Iya. Nggak bisa langsung. Kalau menjahit memang harus ada gurunya. Benar Mau banget nggak mau. sih. Tapi kalau teori asal punya waktu dan asal ya bisa tekun aja gitu. Benar banget. Jadi kakak Citra ini itu ada bikin suatu bisa dibilang apa kak kalau Craftopia ini kak? Craftopia itu sebenarnya tujuannya awalnya tuh ya platform kayak Tokopedia ini ya gitu. Cuma kalau gue kan single fighter gitu kan. Benar. Jadi ibaratnya tuh platform untuk wadah buat bikin ya buat membangkitkan semangat perjahitan lah gitu kan. Benar. Di Indonesia. Karena kan kalau di Indonesia tuh apalagi waktu gue mulai dulu tuh
masih belum banyak yang yang belum ada juga toko tiganya kan, YouTube-nya belum gitu bikin. kan, masih gue yang paling keren. Enggak Benar, deh. benar. Sip dong. Yes. Enggak, maksudnya ya biar biar nggak terlalu kesannya tuh kalau misalnya menjahit tuh, ih ngapain sih lo, itu kan ini kerjaannya emak-emak atau biasanya Benar, benar. kerjaan orang yang nggak bisa dapet pekerjaan lain lagi segala-segala macam gitu. Kayaknya kalau misalnya hobi yang lain itu dianggapnya seksi gitu Benar. kan, tapi kalau hobi menjahit tuh diketawain orang gitu Benar. kan. Mm-mm. Tapi gimana dong. Padahal itu dibutuhkan, kalau nggak ada yang bisa jahit tuh pakai baju apa. Benar sih, benar, benar. Dan memang dari awalnya Kak Citra pengen berikan ilmu kakak ke orang-orang lain ya di bidang menjahit ya. Memang tujuannya itu kan di awal. Iya, sebenarnya awalnya tuh karena gue juga aslinya introvert gitu kan. Terus juga apa yang gue suka, teman-teman gue mungkin nggak seberapa suka gitu kan. So if I cannot find someone, if I cannot find people who like what I do Yes. in my environment, mungkin kalau internet menemukan gue ketemu itu nge-attract orang-orang buat yang suka Yang suka, hal yang benar. sama untuk datang gitu kan. Jadi sebenarnya awalnya buat ibaratnya your vibe attract your tribe lah gitu kan. Nah jadi mencoba untuk dapetin teman, ternyata nggak dapet juga. Nggak dapat juga. Tapi kan terbukti sekarang subscribernya Craftopia sudah mencapai hampir 30.000 ya Kak, betul? Belum, masih 21. 21.000. Tapi mungkin ya akhir tahun. Karena ya itu tadi, gue kan juga punya kehidupan dan pekerjaan yang lain gitu ya. Dan tadinya awalnya juga cuma buat for fun. Jadi memang nggak ngasih waktu untuk bikin konten gitu. Yes. Cuma yang bikin semangat tuh gara-gara, Kak bikin lagi dong, segala-segala macam gitu ya. Oh ternyata gue ditungguin gitu kan. Yes, tuh kan pasti ada komen-komennya netizen yang kangen sama kakak, ya kan. Nah Kak, kalau filosofi dari nama Craftopia itu apa? Craft itu kan kerajinan ya. Betul. Craft itu kerajinan, dan topia itu tuh pernah dengar dystopian future atau utopian future gitu. Itu suatu kayak scheme gitu. Kayak suatu apa ya, sphere, ibaratnya atmosfer gitu. Jadi Craftopia is sphere dari semua yang bersifatnya craft gitu. Dulu namanya tuh Craftopian Dreams awal-awalnya dulu kan, tapi Yes. kayaknya Kepanjangan. kayaknya dibilang terlalu gimana Ribet. ya, terlalu Inggris banget Inggris gitu. banget. Iya. Terus susah juga ya untuk dibaca ya. Kalau Craftopia kan orang gampang inget. Cek, oh iya Craftopia. Iya, tapi ada juga yang salah-salah ngubungin gue nanya, hai kak, kakak dari Craftolova. Hah? Kapan gue bikinnya Craftolova? Craftolova? Tapi bagus juga, gue ambil ya namanya nanti. Oke, kakak selama pandemi ini eh, ada yang berpengaruh nggak dari kehidupan kakak, dari bikin konten gitu? Ada yang berpengaruh nggak semenjak pandemi? Nggak ada, karena I've been working online for long time. Jadi kehidupan gue sama pekerjaan gue itu nggak ada pengaruh sekali sama pandemi. Justru sebenarnya malah makin banyak klien gitu. Jadi Malah makin banyak klien. iya, karena kan kerja kita kan online. Dan karena pandemi banyak orang menyadari bahwa mereka butuh online presence gitu. Iya, betul. Jadi banyak yang hire malah gitu kan. Tapi Yang web designer itu ya kak? ya web design dan juga ya digital art lah. Gitu Digital juga. art, semuanya tapi yang- fokusnya ke web design sih. Wow, berarti memang udah ada jiwa arti kak Citra nih. Keren banget sih, parah. Nah kalau misalkan ini kak, project kakak, konten-konten kakak di YouTube, ada nggak yang paling mengesankan buat kakak? Komennya mungkin, interaksi dari audiens kita gitu. Salah satu yang berkesan yang kayak barengan sama Toko 3 ini ya gitu, karena studionya bagus banget gitu kan. Cuma kalau yang sendiri mungkin masing-masing punya keunikan masing-masing. Dan yang ada video tentang menggambar tutorial menggambar proporsi tubuh fashion design, Oke. croquis yang gitu. Nah, itu bikinnya paling nggak pakai mikir gitu. Karena pengetahuan gue kan udah sampai gitu. Nah, jadi nggak ada persiapan dan Jadi langsung recordnya tancap aja, ya, langsung iya. gambar aja. Ya langsung cuma ngomong Nggak sambil ada gambar skripnya, segala macam, nggak ada skripnya gitu. Dan Wow. waktu nge-record yang bagian intronya itu cuma ngomong bla bla bla, kayak ngomong lagi nge-lecture aja gitu. Jadi dan ternyata itu salah satu video yang paling
banyak views-nya gitu. Paling banyak Paling views. cepat views-nya gitu. Itu apa tuh judulnya, Kak? Itu tutorial cara menggambar fashion design 9 kepala. Oh, Jadi oke. Berarti ada full bodinya sama kepalanya juga yang Kakak gambar. Betul nggak? iya, kalau nggak ada kepala jadi apa? Jadi Oh iya, jadi palasik dong dia. bajunya doang. Enggak, di situ juga ada caranya. Kenapa ngegunain croquis gitu? Croquis berarti ini jadi bawahannya, biar nanti kalau ngebikin ilustrasi buat yang flat sketch-nya itu proporsinya pas gitu. Dan Kak, gue kan nggak ngerti kroki itu apa ya, Kak? Kroki croquis itu apa sih? kalau dijelasin di sini nanti kenanya jadi 5 menit tambahan gitu. Tambahan Mending ya, lo agak link lama ya. aja ke ini gua Oke, ntar kita YouTube-nya kroki ya. ke videonya. Tulisannya kayak gimana tuh, Kak? Croquis. Oh, oke. Iya. Oke. Kak, kalau itu kan tadi yang berkesan. Kalau yang paling nancep di hati Kakak, mungkin komentar julitan netizen gitu. Seperti apa? Kalau misalnya ya karena juga gue belum yang kayak 1 juta subscribers atau segala macem gitu kan, jadi ya mungkin orang-orangnya masih sopan-sopan gitu kan. Yang julid pasti ada ya gitu kan, udah dikasih ilmu gratis segala macem gitu, tapi ya masih ada yang kayak komplain, kasih ininya juga dong, dan kadang-kadang tuh nyangkainnya gue kasih ilmu ini terus gue harus nyediain semuanya gitu. Ya bener. enggak dong, itu mana yang mau gue Ketagihan kasih doi. aja Iya, gitu bener. kan. Terus Bener. itu juga kayak misalnya kan gue sering review ya gitu. Nah terus review terus mereka bilang kayak, Kak PO dong gitu, soalnya gue males nyarinya. Menurut lo gue nggak males nyarinya? Iya, benar. Benar banget sih. Nah, itu kalau YouTube-nya Kakak udah berapa lama tuh mulai? Termasuk Lupa ya. barengan sama Instagram berarti kan? Craftopia itu. Iya, tapi kan Instagramnya dulu dipakainya untuk jualan. Jadi kalau sekarang Instagramnya khusus untuk sharing knowledge Sharing aja. aja. Tapi kalau dulu Instagramnya tuh untuk jualan. Jadi dan postingan-postingan yang jualan dulu itu masih belum dihapus gitu kan. Jadi mungkin ada yang masih bingung kayak, sis aku mau beli ini dong, beli itu dong. Ya, itu Iya, udah berapa padahal- tahun yang lalu iya, gitu benar, kan. benar. Nggak dihapus karena memang sebagai bukti kalau semua orang punya proses gitu kan, dari yang tadinya awalnya seperti ini, yang ya I'm earning in rupiah, I was earning in rupiah at that time gitu kan, dan sekarang ya udah berubah gitu. Nah Cuma jadi sharing aja ya kalau di dunia jahit-menjahit dan craft itu ya. iya gitu. Oke. Dan aku cukup tertarik sih buat ngobrol lebih lama lagi nih sama Kakak. Ini aku baca dulu pertanyaannya, Kak, karena mesti digeser dulu. Nah, selain dari YouTube tadi, Instagram berbagi edukasi, terus Kakak ada web design ya tadi ya, web design. Ada nggak kesibukan lain yang Kakak lakuin? Oh banyak, gue anaknya hiperaktif ya, jadi setiap tahun ada aja yang dilakuin yang baru gitu kan. Yang baru? Oke. Jadi ya tapi semuanya tuh kayak beda-beda gitu. Jadi mungkin ada fotografi, udah gitu ada I love dancing, terus juga stand up comedy, baru Wow. mencoba juga stand up comedy kan. Dan untuk stand up comedy di Bali, em, di Canggu khususnya kita punya event weekly yang di situ dengan ya mayoritas bule gitu kan, dan audiensnya juga 90% bule. So I do stand up comedy almost every week. In English berarti, Kak? Iya, in English, tapi in the last 1 month lagi taking a break gitu. Oke. Nah, cuma sebelumnya sekitar 4 bulanan lebih itu perform tiap minggu gitu. Lama-lama capek juga kan, terus kerjaan gue gimana gitu kan. Kenapa pengen terjun ke stand up comedy, Kak? Karena the more you put yourself into discomfort situation, itu semakin lo tahu kalau lo tuh bisa, dan semakin lo menghargai bidang orang lain. Jadi kalau kita hanya belajar satu bidang, kalau kita hanya menguasai satu bidang, kita nggak tahu, mungkin kita nggak bisa menghargai orang lain gitu. Karena kita nyangkanya, gampang lo bikin kayak gini doang gitu kan, video, tolong bikinin video gampang gini gitu. Padahal dia nggak tahu. Iya, nggak tahu gimana. susahnya kayak apa. Dan juga komedi itu paling penting dalam hidup gitu, karena hidup always berputar Harus gitu kan fun ya. juga ya. Dan the more you're able to make fun of every situation, Benar. and also make fun of yourself, it's sexy ya. Kalau cewek yang bisa ngelucu, dan juga karena I do stand up in English, Yes. so it's different sense. Karena ya cara bikin jokesnya juga beda gitu kan. benar. Terus Pembawaannya juga juga beda.
Audiensnya juga beda. Iya, audiensnya juga beda. Bisa jadi jokes yang ada di Indo dia bisa nggak ketawa. Iya, Nggak, iya. pasti Jadi beda. I've only done stand up in bahasa only once. Terus Gitu. nggak suka ya, nggak tertarik. Nggak ada Um, feelingnya. Ya? bukan yang nggak tertarik, cuma they Indonesian audience expect me to be more slapstick gitu. Jadi ada yang waktu itu pernah ada ibu-ibu gitu kan nonton di antara bule-bule gitu ya. Jadi yang bule-bule pada ketawa, terus dia mungkin ikutan ketawa juga biar nggak disangka bego gitu. Mau Iya, gimana gitu iya, kan. daripada cengok Jadi doang dia ya, gitu ya. dia ikut-ikut aja. Habis Bener itu sih. kan orang-orang pada So asik gue nah, gitu so kan. asik. Iya. Terus dia bilang, "Kamu tuh lucu ya, tapi ada satu yang kurang. Coba kamu itu belajar dari Sule atau dari Eli Sugigi gitu. Coba muka kamu tuh diiniin dikit gitu. Kamu kurang jelek kalau jadi ini stand up comedian." Waduh, Bu. Jadi model gue dibilang kurang cantik dia. Ya udah kayak begini ya mau diapain aja ya kak. Iya. Jadi mereka pinginnya yang mungkin komedinya yang berbeda gitu. Tapi kan banyaknya. kakak ini awalnya di fashion kan. Terus dapat materinya stand up dari mana? Memang kakak dari dulu memang suka ngejokes atau gimana? Iya, ngejokes tentang hidup ya. Tentang Maksudnya hidup kayak untuk ngomong sendiri sama ngomong sama teman gitu kan. Memang pembawaannya kayak gitu dari dulu. Makanya Iya. itu yang itu kakak jadiin materi mungkin ya. Iya, dan juga dunia komedi itu banyaknya dirambah sama cowok. Kayak gitu juga dengan dunia freelance atau dunia web design. Itu kalau misalnya di komunitas gitu, di Facebook grupnya itu sering ditanya Mas atau Gan gitu. Iya, selalu Padahal kayak gitu ya. nama gue sama muka gue itu cewek gitu kan. Iya, Iya, tapi mereka nyangkanya nggak ada cewek yang di dunia itu gitu. Benar Tapi sih. ya itu. Iya, karena orang-orang juga beranggapannya gitu ya. Ada banyak orang kayak gitu yang anggapnya Iya. cuma cowok doang yang bisa, ya kan? Nah, terus juga kalau di dunia menjahit itu kayak stereotip cewek gitu Cewek, kan. Tapi benar. kita ada Ongki. Iya. Padahal aku nggak bisa jahit. Guys. Bisa jahit doang, jalanin mesinnya doang kak aku bisanya. Jualin mesinnya ya. Jualinnya juga. Sama kita pengen berbagi sama kakak juga nih untuk meningkatkan budaya jahit di Indonesia gitu. Iya. Oke, aku lanjut lagi. Ini tadi aku ada lihat nih kakak konten yang di Deus ya, yang ada Deusnya itu Iya. di Deus ya, memang Iya. di Deus ya. Iya. Oh Deus yang Canggu yang gede itu kan Iya. ya ada coffee Iya. shop di belakang. Iya. Nah ini kakak Citra nih, ini Iya. kak Citra bukan? Iya, itu gue. Kak Citra, ini pertama Itu kali pertama kali itu. Iya. Wow, ini bahas tentang apa nih kak? Nah gini, di Bali itu yang komediannya yang punya label itu cuma gue, yaitu labelnya Bule Hunter. Oh, oke. Bule Hunter karena I date bules, preferensi dating gue emang bule gitu kan. Langsung ke import produk. Ya. Santai kak, pelan-pelan kak. Ya kan jadi gimana, jadi ini semangat gitu Bulenya kan. nggak ada di sini kak, ntar Iya. kita cari kak. Ayo kak. Dan karena untuk perempuan lokal yang suka sama bule itu selalu dikasih stereotype, ya kan? Dia bilang, lo matre, lo hidup dari cowoknya atau segala macamnya gitu kan ya. Dan atau dibilang cewek nggak benar lah. So all the things that people say about me, I'm gonna make fun of it and I make comedy and it becomes my weapon gitu. Jadi ya udah I'm owning everything, and terus lo lihat dari cara gue ngomong, dari cara gue berpikir, menurut lo gue seperti itu nggak gitu. Wah, keren banget sih. Ini kakak cocok loh jadi motivator kita nih kayaknya. Wis, Kata-katanya membangun banget. Citra Ayu Teguh. Citra Ayu Nanti ada yang ngaku. lama-lama. Yes. Kakak, menurut kakak, gimana sih cara kita untuk mengembalikan budaya jahit di Indonesia gitu kan? Seperti yang kita tahu kan sekarang nggak banyak orang, bahkan milenial ya teman-teman aku ada beberapa yang nggak tahu, mah lu jualan mesin jahit, lu bikin konten tentang mesin jahit itu apa sih gitu? Mereka nggak tahu gitu. Menurut kakak gimana sih caranya? Kalau menurut gue stigma tentang apa ya, dunia perjahitan itu harus dihilangin. Contohnya juga bukan tentang dunia perjahitannya aja, dari image tentang masuk SMK atau tata busana itu kayaknya lo masuk tata busana atau lo masuk SMK itu gara-gara lo nggak mampu aja masuk sekolah SMA gitu. bener. Padahal kalau emang lo tahu jalan hidup lo, apa yang mau lo pilih dari kecil ya, kenapa Why nggak not? kesana Bener, aja gitu kan? bener. Gue udah lupa tuh apa yang gue pelajarin.
Walaupun Dulu? gue masuk dulu sekolah unggulan Oh dulu gitu kan. kakak tata busana juga? Enggak, Berarti? maksudnya dulu kan sekolahnya SMA. SMA. Gara-gara gue gengsi kan, gara-gara waduh, ya itu tadi. Coba kalau Iya. misalnya gue nggak gengsi, Ambil mungkin SMK udah ya apa ya, ibaratnya doing the marathon not late gitu kan. Kalau Iya. sekarang kan catching up the marathonnya late, tapi ya Iya. nggak apa-apa. Itu kan berarti Keep trying aja kan? mungkin karena gue juga late karena biar bisa di-share sama orang lain, ya you don't be late gitu. Benar banget sih. Kak, kasih motivasi dikit dong, yang menginspirasi teman jahit buat mulai ngejahit. Kalau buat mulai menjahit nggak usah takut ya. Nggak usah takut untuk salah atau nggak usah takut kalau hasilnya jelek, karena if you learn something, beranilah untuk menjadi buruk terhadap sesuatu yang baru. Kalau itu moto gue ya, be brave enough to be bad at something new. Jadi kalau apa yang lo lakukan nggak bikin lo takut, berarti lo melakukan hal yang salah dalam hidup. Jadi kalau lo terlalu lama di comfort zone dan ya nggak ada rasa takutnya gitu, bangun pagi ya you know what you're going to do, and selalu kayak gitu, Iya. lama-lama ya you're gonna do same thing. Ya betul sih, jadi kita harus cari kesalahan juga ya buat kita perbaiki diri juga ya Kak ya, Iya. menjadi lebih baik. Wah Kak, thank you banget nih Iya. atas waktunya, Sama-sama. kesempatannya Kak Citra, udah mau main ke studionya Teman Jahit. Thanks for Wah ini ada having me. pertanyaan lagi nih dari tim Kak. Oh ada ya. Harapan untuk dunia jahit ke depan sebelum kita ke penutupan. Harapannya makin banyak aja yang pingin share gitu kan, dan yang pingin share pengetahuannya, dan orang yang semakin berkarya. Tapi jangan jadiin negara kita ini cuma jadi negara pekerja gitu. Jadi Indonesia cuma jadi tempatnya ngejahit orang-orang brand-brand luar gitu. Jadi bukan karya kita sendiri tapi karya orang lain gitu. Jangan seperti itu. Dan yang kedua, makin mawas tentang ya lo ngejahit buat cari duit, tapi juga harus belajar tentang sustainable fashion gitu, tentang etika dari berbisnis dan juga etika dari garment industri itu sendiri Nah, gitu. fashion ya. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita orang Indonesia gitu, terus kita nggak usah peduli gitu tentang fast fashion gitu. Benar, apalagi ini budaya yang udah diturunkan dari dulu ya. Jahit bendera aja udah pakai mesin jahit. Iya. Ibu Fatmawati. Oke Kak, sekali lagi aku terima kasih banyak. Sama-sama. Kak Citra. Semoga di lain kesempatan aku bisa main ke studionya mungkin. Kalau grupnya studio ya. Tapi kalau yang di YouTube kontennya kan Ada kan Iya, studionya kan? ada, Itu tapi kan juga itu keren. pindah-pindah. Apalagi mesinnya kakak udah tempel-tempelin itu. Nah makanya nih cek juga kontennya kakak Iya. Citra di Craftopia. Craftopia.id. Nah Iya. Instagramnya juga sama teman jahit. Oke, aku kira cukup. Terima kasih banyak sekali lagi kakak. Semoga bermanfaat ini kontennya dan teman jahit di luar sana termotivasi juga gara-gara Kak Citra. Oke, makasih. Makasih. Oke. Itu dia teman jahit, bintang tamu yang cukup spesial ini. Semoga konten ini bermanfaat dan saksikan terus Gosip Penjahit setiap hari Sabtu jam 7 malam. See you guys on the next video. Ciao.